A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ayyuhal ikhwah al-muslimun wal muslimat al-hadirun wal hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu isu yang penting di akhir-akhir ini, yaitu tentang boykot. Ya, mungkin kita akan membahas tema atau judul tentang fikih yang berkenaan dengan boykot, yang semoga menjadi pembahasan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma ansur ibadakal muslimin al mujahidin al mustad'afina fi Palestin wabil khusus. Kita akan mulai pembahasan kita dengan menyebutkan landasan hukum atau hadis tentang boykot. Adakah hadis yang membahas tentang boykot? Ada hadis yang lumayan panjang para hadirin, dan kita akan ulas pada kesempatan kali ini. Dan hadis ini berada di Sahih Imam Al-Bukhari. Saya bacakan hadisnya. Wabihi qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala haddatsana Laitsu qala haddatsani Sa'id ibn Abi Sa'idin qala annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khailan. Tadi haddatsan tadi kurang lebih sanadnya ya. Kita sekarang terjemahkan atau kita jelaskan isi dari hadis ini. Ba'athan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengutus khailan, mengutus pasukan, qibala Najdin, mengutus pasukan ke arah Najd, atau ini bisa dikatakan sariyah ya, yaitu pengutusan pasukan yang mana Rasulullah SAW tidak ikut di dalamnya. Faja'at birajulin min Bani Hanifata. Ketika mengutus sariyah ini, pada akhirnya nanti ada seorang laki-laki yang ditawan dari kabilah Bani Hanifah. Ya, ada laki-laki yang ditawan dari kabilah Bani Hanifah. Yuqalu lahu Thumamah bin Utsal. Namanya adalah Thumamah bin Utsal. Ini laki-laki yang ditawan oleh pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadian ini, pengiriman pasukan ini itu terjadi di tahun 10 Hijriah. Di tahun 6 Hijriah, tepatnya di tanggal 10 Muharram ya, tahun 6 Hijriah 10 Muharram, di perkampungan Bani Bakr. Jadi di perkampungan Bani Bakr ini terdapat banyak bani-bani, salah satunya Bani Hanifah. Dan dari Bani Hanifah ini ada yang ditawan, namanya Thumamah. Jadi Bani Hanifah adalah sekelompok keluarga yang berada di perkampungan Bani Bakr. Jadi perkampungan Bani Bakr ini di sana banyak keluarga-keluarga, salah satunya Bani Hanifah, dan yang ditawan namanya Sayyidina Thumamah bin Utsal, karena nanti pada akhirnya beliau radhiyallahu anhu akan masuk Islam. Taib. Akhirnya hadis ini menceritakan tentang bagaimana Sayyidina Thumamah ini masuk Islam.
karena Sayyidina Thumamah ini ditawan, akhirnya sama Rasulullah farabatuhu bisariyatin min sawaril masjidi, sama Rasulullah diikat di dalam masjid. Mungkin ketika itu, zaman itu belum ada ya penjara khusus seperti itu, maka Sayyidina Thumamah ini diikat di dalam masjid. Kemudian farabatuhu bisariyatin, di tiang, min sawaril masjidi, dari sebuah tiang masjid. Fakharaja ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecek Thumamah ini. Benar apa yang ditanyakan Rasulullah kepada Uthamah? Ma indaka, atau artinya kurang lebih gini. Menurutmu wahai Thumamah, saya ini apa yang akan saya perlakukan kepadamu? Akan berbuat apa saya kepadamu? Terus Sayyidina Thumamah ini menjawab ketika ditanya, kira-kira apa yang akan saya lakukan kepadamu wahai Thumamah? Thumamah menjawab, padahal ketika itu Thumamah masih kafir ya. Faqala indi khairun ya Muhammad, artinya saya mengira pasti kamu akan berbuat baik kepada saya ya. Jadi sampai orang kafir pun itu udah tahu bagaimana Rasulullah memperlakukan seorang tawanan, sehingga Thumamah pun karena keterkenalan kebaikan Rasulullah di penjuru Arab, ketika ditanya dalam keadaan diikat itu, apa yang kira-kira kamu sangka akan saya lakukan kepadamu? Thumamah menjawab, saya bersangka kamu akan berbuat baik wahai Muhammad. Kemudian Thumamah berkata, in taktulni taktul dadamin, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tapi tentu dia ketika itu belum mengakui ya. Wahai Muhammad, jikalau engkau membunuhku, sesungguhnya kamu telah membunuh orang yang berhak dibunuh, karena memang dia memerangi Rasulullah. Wa in tun'im tun'in ala syakirin, kalau kamu melepaskan aku, maka kamu telah berbuat baik kepada orang yang tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Jadi kalau kamu melepaskan saya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang engkau lakukan kepada saya. Jadi saya bukan orang yang melupakan jasa. Tapi kalau kamu bunuh saya juga nggak apa-apa, karena memang saya layak dibunuh karena telah memerangimu. Taib. Wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi'ta. Nah, kalau engkau menginginkan harta wahai Rasulullah, iya kan dia kan ditawan. Orang yang ditawan itu kan bisa dibunuh, bisa juga ditebus. Nah, kalau kamu minta tebusan, maka saya adalah orang yang akan membayar tebusan itu. Jadi Thumamah ini juga orang yang terpandang di sukunya. Bahkan kalau minta tebusan pun ada seperti itu. Kalau minta tebusan pun ada. Nah, itulah percakapan yang terjadi antara Thumamah dan Rasulullah. Kemudian hatta kanal ghadu thumma qala lahu ma indak. Nah, tapi Rasulullah tidak memberikan keputusan apapun. Sampai di hari kedua setelah dicancang di masjid tadi, bertanya dengan hal yang serupa. Rasulullah, ma indaka ya Thumamah, kamu mengira saya akan berbuat apa? Dijawab lagi, qala ma qultu laka. Dijawab dengan saya berbaik sangka kamu akan berbuat baik wahai Rasulullah. Intun im ala syakir wa in, seperti kemarin, seperti percakapan sebelumnya, in taktulni taktul dadamin wa intun im ala syakirin. Fatarakahu hatta kana ba'dal ghadi. Di hari ketiga kembali lagi Rasulullah menanyakan dengan hal yang serupa. Kemudian Rasulullah tiba-tiba mengatakan kepada para sahabatnya, atliku Thumamah, dah lepaskanlah saja Thumamah. Jadi Rasulullah memperlakukan Thumamah dengan sangat baik, tidak meminta apa-apa, tidak meminta tebusan, dilepaskan tanpa syarat dengan cuma-cuma. Akhirnya setelah Thumamah dilepas, intalaqa ila nakhlin qaribin minal masjid. Thumamah ini pergi ke kebun kurma ya,
pohon kurma dekat dengan masjid dan di situ ada sumber air. Faghtasala thumma dakhala al-masjid. Kemudian Thumamah ini mandi, kemudian masuk masjid, kemudian mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Singkat cerita, Sayyidina Thumamah ini masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, Sayyidina Umamah ini melakukan umroh. Ya. Falamma qadima Makkah qala lahu qailun sabauta. Lah ketika dia melakukan umroh di Mekah, ada orang kafir yang mengatakan, kamu telah murtad dari agama nenek moyangmu. Kamu telah mengikuti agama Muhammad. Kemudian semua menjawab, qala la. Saya tidak murtad, tapi saya aslamtu ma'a Muhammadin Rasulillah. Saya masuk Islam bersama Rasulullah. Saya tidak murtad, saya mau Islam bersama Rasulullah. Nah, kemudian disinilah Thumamah itu mengatakan kepada orang kafir Mekah, wallahi la ya'tikum minal yamamah habbatu hintatin hatta ya'dzana fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Thumamah mengatakan gini, saya sudah masuk Islam nih. Demi Allah, gandum yang dulu kami pasok dari desa kami untuk kalian di Mekah, saya nggak akan pasok lagi. Dia memboikot. Thumamah ini memboikot orang kafir Mekah, tidak mau menjual gandum dari wilayahnya, dari desanya, dari daerahnya untuk daerah kafir Mekah, untuk warga kafir Mekah. Hatta ya'dzana fihan nabi, kecuali Nabi bilang ke saya, membolehkan saya untuk menjual kalian. Artinya ketika Thumamah itu di Mekah, di sana tidak ada Rasulullah, dan Thumamah melakukan boikot tanpa izin Rasulullah. Artinya apa? Thumamah itu melakukan boikot atas inisiatif sendiri tanpa izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boikot itu tidak perlu izin pemerintah. Ya, jadi boikot itu tidak perlu izin pemerintah. Jadi ini termasuk masalah yang penting, dan boikot itu boleh karena dengan dia tidak menjualkan gandum kepada kafir Mekah, tentu kafir Mekah akan menjadi lebih lemah, akan kekuatannya berkurang karena gandum itu adalah salah satu kebutuhan pokok. Dan perlu diperhatikan, ya, salah seorang ulama fikih kontemporer, Dr. Labib Najib Hafidhullah Ta'ala, menukil perkataan Al-Imam Al-Alamah Ad-Damiri. Beliau mengatakan dalam tulisannya, jadi perkataan Alamah Damiri itu berbunyi seperti ini. Wa yahrumu bai'ul khayli aydan minal harbi li'annahu a'dhamu uddatin lil qital. Dan diharamkan menjual kuda untuk orang kafir yang sedang memerangi orang muslim. Kenapa? Karena kuda adalah salah satu perangkat terbesar untuk perang. Artinya dari teks ini Dr. Labib memahami wasilahu kullu nafi'in fil harbi. Setiap yang bisa memperkuat musuh dalam peperangan itu dinamakan senjata. Ya. Dan gandum dalam konteks ini itu juga senjata, walaupun dia bukan api, bukan pedang, karena dia memperkuat musuh dalam peperangan, maka dia juga dinamakan senjata. Nah, maka hukum keharaman menjual kuda kepada kafir harbi itu adalah hukum yang jelas. Begitupun menjual gandum atau barang apapun yang membuat musuh kuat itu juga diharamkan. Kenapa? Karena itu juga bisa dihukumi sebagai senjata karena memperkuat musuh, seperti itu. Jadi ini salah satu hadis boikot, ya, yang mana hadisnya sahih dan dikuatkan dengan perkataan ulama Al-Alamah Ad-Damiri, ulama yang ada di dulu, dan juga ulama kontemporer. Dr. Labib memahami bahwasanya silah itu adalah kullu nafi'in fil harbi, setiap yang memperkuat musuh dalam peperangannya. Apalagi di akhir-akhir ini, para hadirin yang dimuliakan Allah, MUI itu memperkuat, ya, dengan fatwanya tentang boikot seperti itu. Dan MUI ini ketika memfatwakan boikot produk-produk yang memperkuat Zionis atau kafir harbi Yahudi,
itu dia tidak serta-merta. Di sana ada hadis yang sharih yang jelas, ada ayat Quran yang sharih dan jelas, dan juga menukil ibarat-ibarat para ulama dari sebagian dari ulama madzhab arba'ah. Mungkin kita akan coba membaca ya ibarat yang dituliskan di fatwa MUI ini. Ya, ini ada perkataan Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Saya bacakan. Wa qad ajma'al muslimuna ala jawazi muamalati ahli dhimmati wa ghairihim minal kuffar idza lam yatahaqqaq tahrimu ma ma'ahu, lakin la yajuzu lil muslimi an yabi'a ahlal harbi silahan wa alata harbin. Jadi saya bacakan, telah terjadi ijma, konsensus antara ulama-ulama Islam bahwasanya bermuamalah, berinteraksi ekonomi seperti berdagang bersama kafir yang statusnya ahli dhimmah itu boleh dengan syarat, ya, idza lam yatahaqqaq tahrimu ma'ahu, dengan syarat muamalah antara muslim dan kafir dhimmi tadi, kafir yang bukan perang memerangi kita tadi, itu di hal-hal yang halal, bukan di benda-benda haram seperti babi dan khamar misalkan. Dan juga la yajuzu li muslim an yabi'a ahlal harbi silahan wa alat harbin. Dan juga muamalat itu bukan terjadi dijual beli senjata atau alat perang untuk orang kafir. Ya. Kalau yang kita transaksikan itu adalah hal-hal yang membuat kuat mereka, itu tidak boleh. Jadi ijma kebolehan itu dalam hal muamalah yang bukan memperkuat mereka. Tapi kalau dalam hal yang memperkuat mereka, maka itu tidak boleh, bahkan itu haram. Ini salah satu yang disebutkan Imam Nawawi. Ulama kontemporer, ini penting sekali ya, ini ibarat kontemporer Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau berkata, yajibu wujuban ainiyan muqata'atul aghdiyati wal badai'il amrikiyah wal israiliyati aidan idh huwal jihadul ladzi yatasanna likulli muslimin al-qiyamu bihi fi muwajahati al-udwan al-israili. Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena itu jihad yang bisa dilakukan oleh setiap orang Islam dalam menghadapi agresi dari Israel. Ya, kalau kita di sini tidak bisa perang, yang kita bisa ya salah satunya memboikot, selain doa misalkan, atau menulis tulisan mendukung mereka dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa perang, maka itu hal yang logis kalau diwajibkan, karena itu yang paling minimal bisa kita lakukan. Ini fatwa dari Syekh Ramadan Al-Buti, ya, fatwa dari Syekh Ramadan Al-Buti. Yajibu wujuban ainiyan muqata'atul aghdiyati wal badai al-amrikiyati wal israiliyah aidan idh huwal jihadul ladzi yatasanna likulli muslimin al-qiyamu bihi fi muwajahatil udwan al-israili. Nah, jadi mungkin itu sedikit tentang fikih boikot. Baik ada hadisnya tadi, landasan hukumnya, dan perkataan beberapa ulama. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.